Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap isi pertemuannya dengan DPD PDI Perjuangan Jakarta dan sinyal soal maju Pilgub Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Anies Baswedan usai bertemu dengan Ketua Partai Buruh di Jakarta hari ini. Anies menyatakan pertemuan dengan DPD PDI Perjuangan Jakarta bukan soal hal yang menyangkut elektoral, melainkan sejumlah diskusi mengemuka dalam pertemuan kemarin. Selain soal gagasan dan ideologi, Anies menyebut diskusi dengan PDIP juga membahas soal pemikiran Bung Karno. Karena diskusi dengan teman-teman di PDI Perjuangan itu bukan diskusi tentang angka-angka elektoral, bukan diskusi tentang survei-survei, bukan diskusi apalagi tentang hal-hal mikro lainnya, tapi justru tentang gagasan, tentang ideologi, tentang pemikiran Bung Karno, tentang pemikiran pendiri bangsa, tentang pemikiran dasar mengapa Republik ini didirikan dan mengapa Jakarta harus menjadi cermin terwujudnya janji kemerdekaan kita, apalagi ini di bulan kemerdekaan. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan Sabtu pagi bertemu dengan jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jakarta. Kunjungan Anies ke DPD PDIP Jakarta ini memberi sinyal peluang Anies akan diusung Partai Banteng pimpinan Megawati Soekarno Putri. Pasca pertemuan ini, Anies bahkan mengunggah momen dirinya bertemu dengan jajaran PDIP Jakarta di akun Instagramnya. Usai melakukan pertemuan selama 3 jam, Anies pun memuji PDI Perjuangan yang konsisten mengawal konstitusi saat terjadi penyimpangan. Kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita, kebangsaan kita, tujuan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati. Terkait syarat yang diajukan Mega bagi Anies, politisi PDIP Putra Nababan bilang hal tersebut berkaitan dengan sikap politik Anies Baswedan. Apakah sudah sejalan dengan pemikiran PDIP untuk memiliki ideologi yang sama, yakni Pancasila, menjaga keragaman dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan tidak menggunakan agama untuk dipolitisasi? Kan apa yang disampaikan Bu Mega kan jelas ya kemarin ya di dalam pertemuan tersebut ya. Bu Mega menyampaikan apakah Pak Anies sikap politiknya seperti apa. Istilah nurut itu kan menurut saya Bu Mega mau menyampaikan bahwa apakah Pak Anies itu sudah sejalan dengan pikiran-pikiran yang selama ini disampaikan oleh PDI Perjuangan, disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, dan apakah itu sudah dinyatakan oleh Pak Anies secara terbuka, punya ideologi yang sama, ideologi Pancasila, punya pemikiran yang sama dalam konteks kebinekaan, tidak menggunakan agama sebagai politisasi dan segala macam. Itu tidak bisa kita nafikan. Artinya ini meskipun tidak ada kaitannya dengan tiket menuju pilkada, tentunya hal tersebut akan kita kritisi dan kita tanyakan dan kita tagih kepada seluruh tokoh nasional. Sebelumnya, PKS telah menyatakan akan mengusung Anies Baswedan yang dipasangkan dengan Sohibul Iman. Namun karena tak mendapatkan kawan koalisi dengan syarat cawagup dari kadernya, PKS belakangan menyeberang mendukung Ridwan Kamil Suswono bersama partai politik Kim Plus. Patut ditunggu apakah pertemuan Anies dengan DPD PDI Perjuangan akan berujung pada kesepakatan untuk mengusung Anies menjadi pesaing Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Ridwan Kamil diprediksi dapat lawan berat jika Anies Baswedan maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Lalu seberapa besar kans Anies melawan RK di Pilgub Jakarta? Kita bahas bersama juru bicara PDIP Ciko Hakim dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore semuanya. Sore Mbak Cindy.
Sore Cindy, Mas Saya mau ke Jayadi. Bang Ciko dulu. Bang Ciko, setelah pertemuan kemarin kan sebenarnya sinyal dari Ketua DPD PDIP Jakarta kayaknya oke, bilangnya insya Allah. Pintunya juga udah terbuka setelah putusan MK, tapi Anies bilang masih nunggu. Apa sih yang masih dikalkulasi sama PDIP? Kan pendaftaran bentar lagi. Banyak sekali. Ini kalau terkait dengan Jakarta, bahkan bukan hanya Jakarta ya, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kita ketahui sampai hari ini PDI Perjuangan belum mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengusung calon gubernur maupun calon wakil gubernur yang definitif. Tapi yang pertama, kunjungan dari Anies Baswedan ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta adalah kunjungan silaturahmi antar pihak, yaitu Mas Anies yang sudah begitu lama tahunan mengenal kader-kader PDI Perjuangan yang bekerja dan berada di DPD, tingkat DPD PDIP Jakarta. Ada Mas Pras di situ, ada juga Mas Putra Nababan yang sebagai caleg dari daerah pemilihan Jakarta Timur, apalagi Pak Adi Wijaya atau Pak Aming, disapanya biasanya. Jadi pertemuan itu pertemuan biasa, pertemuan kekeluargaan. Ada Bang Masinton juga yang dekat dengan Pak Anies dan kawan-kawan dan sahabat-sahabat Pak Anies. Pembicaraannya memang lebih banyak terkait dengan gagasan dan hal-hal yang sifatnya tidak terkait dengan apakah Pak Anies akan diusung atau tidak. Karena itu bukan ranah dari DPD. Ranahnya DPP, ranahnya Ibu Ketua Umum, khususnya untuk daerah-daerah yang saya sebutkan tadi strategis kami anggap. Tapi bahas gagasannya artinya lagi menyamakan frekuensi berarti sama Pak Anies? Bisa juga. Jadi gini ya, kita ngomong apa adanya aja. Pak Anies sedang berusaha untuk mendapatkan tiket maju di pilkada. PDI Perjuangan sedang berusaha untuk mengerucutkan nama siapa yang akan menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur terbaik untuk rakyat Jakarta. Jadi kan kita sama-sama lagi usaha nih. Nah, kebetulan ketemu ya yang satu usaha untuk menyampaikan, tentunya kita juga ingin dengar gagasan-gagasan beliau. Kami juga akan menyampaikan juga apa yang berada di pemikiran dari PDI Perjuangan terkait dengan lingkungan hidup, kelestarian lingkungan hidup, terkait dengan kesejahteraan masyarakat, apa yang kira-kira kita inginkan untuk Jakarta ke depannya. Jadi kita tukar pikiran. Nah, sambil kita bertukar pikiran itu, ada juga sosok-sosok yang sedang bertukar pikiran dengan DPP dan Ibu Megawati Soekarno Putri, khususnya calon-calon dari kader internal seperti Pak Ahok, Pak Jarot, Mas Hendi, Mas Pras, ya kan, Bang Rano Karno. Nah, ini semua sedang kami cermati satu persatu, kami dalami, kami juga lakukan simulasi-simulasi, bongkar pasang, oh kalau cagupnya ini, cawagupnya ini bagaimana, kalau cawagupnya ini, cagupnya ini bagaimana, kader internal dengan kader internal dipasangkan, atau tokoh luar dengan kader internal dipasangkan. Bukan hanya hasil survei, tapi kami juga berbicara langsung dengan akar rumput dari pemilih PDI Perjuangan di pileg yang lalu, juga akar rumput secara keseluruhan, rakyat Jakarta, di pelosok-pelosok, di kampung-kampung. Kami ingin tahu mana yang penerimaannya paling baik, mana yang ada resistensi, mana yang kira-kira pasangan yang akan sangat bisa diterima, dan gagasan-gagasan seperti apa yang diinginkan oleh masih bongkar masyarakat. pasang. Nah, kalau Mas Jayadi melihatnya sebenarnya apa sih yang masih dikalkulasi untung ruginya? Kenapa sampai saat ini masih belum mendeklarasikan mendukung Anies atau tidak? Apa Mas Jayadi? Saya kira kalkulasinya paling tidak ada di 3 ranah ya. Ada 3 aspek. Satu aspek elektoral, yang kedua aspek ideologis, yang ketiga aspek politis gitu. 3-3 itu yang sedang dikalkulasi. Dan 3-3-nya cukup menantang untuk PDIP ya. Yang pasti ada, tadi Bang Ciko udah menyebutkan, ada common denominator, ada kesamaan kesamaan platform umum antara Mas Anies dengan PDI pada saat ini. Mas Anies kalau mau nyalon untuk pilkada DKJ ini tidak ada pilihan lain, dia harus ke PDI. Jadi itu kepentingannya. Saat yang sama PDI Perjuangan kalau ingin menang dalam pilkada kali ini, salah satu yang bisa memperbesar peluang menang PDI adalah dengan bergabung dengan Anies, karena diharapkan basis-basis Anies yang masih cukup loyal bisa membantu PDIP untuk memperjuangkan kemenangannya sebagai gubernur. Nah, 2 hal itu bertemu. Tapi kalkulasi ini secara elektoral ya. Kalkulasi elektoral ini menjadi agak lebih sulit atau menantang, katakanlah begitu, karena
PDI sendiri punya calon lain, calon gubernur yang juga cukup populer, yaitu Ahok. Nah, saya kira secara elektoral ini yang sedang mereka hitung, mana yang secara elektoral lebih besar kemungkinannya. Yang pasti kalau mencalonkan Anies atau mencalonkan Ahok, menurut saya dua-duanya bisa kompetitif berhadapan dengan Ridwan Kamil. Itu udah pasti. Karena selama ini data-data menunjukkan bahwa 3 nama itu terus-menerus selama 2 tahun terakhir, terutama setahun terakhir, 3 nama itu yang muncul, Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Nah, jadi tinggal lagi antara Anies dan Ahok itu, PDI Perjuangan harus menghitung mana yang secara tidak hanya kompetitif, tapi juga bisa memenangkan pertarungan. Itu yang sedang dihitung, saya kira. Yang kedua tadi juga disinggung oleh Bang Ciko soal aspek yang sifatnya ideologis. Kita tahu bahwa selama ini dalam perpolitikan Indonesia, perpolitikan Jakarta, ada jarak yang agak jauh antara Anies dengan PDI Perjuangan dan calon-calon PDI Perjuangan. Nah, tidak mudah untuk, tidak bisa dengan seperti membalik telapak tangan atau hanya berlangsung 1 malam. Itu diperlukan waktu yang cukup untuk menyelesaikannya, karena perlu bridging kan, dari Anies yang katakanlah dengan mudahnya Anies cukup jauh di kanan PDI dan Ahok katakanlah begitu, atau calon-calon PDI agak cukup jauh di kiri, itu bridgingnya kan tidak bisa serta-merta, perlu waktu. Dan dan itu dimulai antara lain misalnya yang ditunjukkan ke publik dengan kunjungan di DPD PDI Perjuangan di Jakarta kemarin. Nah, yang ketiga saya kira yang harus dihitung oleh PDI Perjuangan adalah soal politis, aspek politisnya. Aspek politisnya itu maksudnya adalah seberapa kuat nih resistensi yang ada, karena Anies itu kalau data-data menunjukkan resistensinya di kalangan pemilih PDI cukup kuat. Oke, Bang Ciko gimana menanggapinya kalau Ahok yang dimajukan resistensinya di kalangan pendukung Anies juga cukup kuat. Okay. Nah, secara politik jangan sampai upaya memadukan 2 kekuatan malah saling menegasikan gitu. Jadi PDI secara umum sedang mencari mana kutub positif, mana kutub negatif. Jangan sampai negatif ketemu negatif atau positif ketemu positif sehingga dia tidak nyambung. Harusnya yang satu positif, yang satu negatif sehingga saling melengkapi. Oke, sekarang kita tanya ke Bang Ciko. Bang Ciko kan sebenarnya benang merahnya ada nih, ada sama-sama kebutuhan antara PDIP dan juga Anies. Tapi tadi potensi resistensinya besar sekali. Nah, kalau dari PDIP gimana dong untuk mengantisipasi itu? Strateginya apa? Kita tidak mau mengatakan resistensi ya, kita lebih mengatakan ketidakcocokan atau ketidaksinkronan. Ya, ini kan kita mencoba mencari titik temu sambil juga kami mencermati kader-kader di internal kami tadi yang disampaikan oleh Mas Jayadi Hanan, bahwa sesungguhnya kan kalau kita bicara Pak Basuki Cahayapurnama, survei tingkat elektabilitasnya juga cukup tinggi ya, tingkat kepuasan publik ketika beliau memimpin Jakarta juga sangat tinggi. Jadi sebenarnya ini yang menjadi betul-betul menjadi pertimbangan kami ke depan. Tetapi tentu yang utama pertimbangannya adalah tadi bagaimana kita bisa menyatukan suara, menyatukan dan mengharmonisasi masyarakat Jakarta secara keseluruhan, yang di kaum-kaum kelas menengah, kelas strata ekonomi di bawah, dan juga kelas atas, maupun juga kaum Islamis atau kaum nasionalis dari berbagai suku, berbagai agama, ras, dan golongan. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana kita bisa memenangkan pilkada ini dengan bisa mendapatkan suara yang bobotnya sama dari semua pihak, dan siapa yang akan paling artinya masih 50-50 kemungkinan dukung Pak Anies, masih kemungkinan masih dukung kader sendiri, Bang Ciko? Oh iya, saya selalu mengatakan bahwa peluang Pak Anies, peluang Pak Ahok, peluang Mas Jarod, peluang Bang Rano, peluang Mas Hendi, peluang Mas Pras, itu semuanya levelnya kira-kira sama. Oke. Kalau dari Oke, artinya nanti kita lihat aja dari tanggal 27 sampai tanggal 29 apakah PDI Perjuangan akan mendukung Pak Anies atau dari kader internal. Kita akan tunggu sama-sama. Terima kasih Bang Ciko dan juga Mas Jayadi sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Setelah didesak berbagai elemen masyarakat, DPR dan KPU sepakati PKPU Pilkada serentak didasarkan pada putusan Mahkamah